Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sebab aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa, dan gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow. Coba tebak adik-adik, kita jadi apa? Nih, coba tebak, Kagap jadi apa? Aku jadi jerapah. Kalau Kak Fajar jadi harimau. Wow, keren Lihat banget. untuk kakak Gendut tuh. ya. Kak Semi jadi apa? Kucing. Miau miau. Kita sepi banget ya, cuma bertiga. Iya. Kita panggil teman yuk. Panggil Kak Fajar. Yuk. Panggil. 1, 2, 3. Yeay. Nah adik-adik, firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Nah, Kak Gap sebagai jerapah bernafas gak? Nafas Kak Fajar. Nafas. Bernafas. Kalau Kalau kakak? tiger bernafas gak Kak Fajar? Bernafas juga. Oh iya bernafas. Adik-adik bernafas gak? Bernafas dong. Nah, maka dari itu kita semua harus memuji-muji nama Tuhan. Yuk sebelum kita muji Tuhan, kita lompat buat Tuhan. Kakak ajak untuk kalian berdoa. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh dikasih kesempatan untuk melompat buat Engkau, memuji Engkau. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh dengar-dengaran, biar kami bisa
mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Kita Ambil sikap King Kong. sikap King Kong. Yuk. Musik. Ikutin kakak ya, kita ke kiri dulu. Yuk. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sekali lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. King Kong. King Kong, huha, 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 huha. King Kong. King Kong, huha, 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 huha. Sekarang bebek. Bebek, wek, 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 wek. Bebek. Bebek, wek, 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 wek. Sekarang kita posisi lagi. Kiri dulu ya. Kiri, Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. sekarang kucing. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Anjing. Kuku, 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 kuku. Kuku, 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 kuku. Kuku, 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 kuku. Jerapah. Gimana cara kejerapah ya, Kak Fajar? Harimau. Anak Tuhan. Anak Tuhan memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan, soraklah haleluya, haleluya. Anak Tuhan. Memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan, soraklah haleluya, haleluya. Anak Tuhan Memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan, soraklah haleluya. haleluya. Anak Tuhan Memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan, soraklah haleluya. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kakak ada pertanyaan nih. Apa tuh Kak Fajar? Adik-adik tahu gak binatang yang badannya besar, matanya kecil, punya Oke. belalai? Apa itu? Oke, itu adalah gajah. Gajah. Kita mau nyanyi lagu Gajah Badannya Besar. Ya. Yuk musik. Adik-adik ikutin tangannya ya sambil nyanyi. Ayo, bentuk gajah. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kodok, kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku Putar. kekal selamanya. Ha, 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kodok. Mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Putar. Ha, 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Tidak ada yang mustahil, masalahku jadi kecil. Sekarang kita mau nyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Oke, tangannya semuanya kayak gini dong. Kita muter
jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku, Kau ciptakanku. Lagi, andai ku jadi kupu. Tangannya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku, Kau ciptakanku. Sekali lagi ya, andai ku jadi kupu-kupu. Semuanya gerak. Muter ya. Ku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku, Kau ciptakanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Aduh, lumayan capek ya Kak Fajar, tapi kita tetap semangat untuk Memuji-muji Tuhan. betul. Oke, sekarang adik-adik siapin hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan menyembah Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Engkau hebat, Engkau hebat. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Tuhan, Tuhan, kami anak-anakmu kami anak-anakmu terus ingin memujimu. memuji-Mu. Tuhan, Tuhan, lawat kami, kami, urapi kami. kami. Tuhan, Tuhan, kami undang Engkau Kau hadir hadir di rumah kami. di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Berikan kami hati yang fokus yang fokus untuk menyembah Tuhan. untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sama-sama mau nyembah Tuhan ya. Sebab Kaulah yang hidup, kami meninggikan-Mu. Mulia nama-Mu di bumi dan di surga. Raja segala raja. Kita ulang dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Sebab Kaulah yang hidup, kami meninggikan-Mu. Mulia nama-Mu di bumi dan di surga. Raja segala
hidupku, ku muliakan Yesus Tuhan, Raja di atas segalanya. Sekali lagi katakan dengan hatimu adik-adik, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya di hidupku, ku muliakan Yesus Tuhan, Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, ayo adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Putri di Ibadah Anak Online Starji. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Putri menyampaikan berita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengarkan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak visi tahun 2020? Ayo, betul sekali adik-adik. Hebat ya, walaupun adik-adik ibadah secara online, tapi adik-adik sangat luar biasa sekali. Nah, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, ada ayatnya adik-adik di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, inilah yang akan kita lakukan agar jadi serupa dengan Kristus, yaitu jadi kepala dan bukan ekor. Nah, dalam hal mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik, buka Alkitabnya ya. Kita akan mulai belajar tentang bagaimana sih generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya di Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, apakah pernah dengar nggak yang namanya nabi? Pernah kan? Nah, ini adalah seorang nabi. Namanya adalah Nabi Yesaya. Nah, pada masa Nabi Yesaya, orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, hidup dalam dosa. Mereka telah melupakan semua yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka tidak mau menaati perintah Tuhan dan malah berdoa kepada dewa-dewa palsu. Nah, Tuhan sedih adik-adik. Jadi
Tuhan memilih seorang utusan untuk pergi memberitahu orang-orang Israel untuk berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Dia memilih seorang pria bernama, tadi kakak udah sebut kan? Iya, betul sekali. Nama Yesaya. Nah, Yesaya mencintai Tuhan dan juga dia sedih untuk orang Israel. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada Yesaya dan mengutusnya. Nah, suatu hari Yesaya sedang tidur dan tiba-tiba Yesaya bermimpi. Dalam mimpi ini Yesaya melihat Tuhan duduk di atas taktanya dengan malaikat di sekelilingnya. Dalam mimpi itu Tuhan bicara dan suaranya begitu keras. Kemudian seorang malaikat mendatangi Yesaya dan menyentuh bibir Yesaya dengan bara api. Ini berarti dosa Yesaya sudah diampuni. Nah, kemudian dalam mimpi itu Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi kepadaku untuk memberitahu orang-orang Israel pesanku ini? Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Lalu kata Tuhan, ini tugas yang sulit. Orang-orang tidak mau mendengarkan. Jadi aku akan menghukum mereka. Tapi aku juga akan memberimu pesan harapan. Yaitu aku tidak akan menghukum mereka selama-lamanya. Lalu keesokan harinya Yesaya mulai memberitahu orang-orang apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, hari demi hari dia mengatakan kepada orang-orang Israel tentang berita tersebut. Kamu telah berdosa, Tuhan akan menghukummu. Jadi berhentilah berbuat dosa dan taatilah Tuhan. Tapi tidak, orang-orang tidak kembali kepada Tuhan. Orang-orang Israel tidak mau balik menyembah memuji Tuhan. Malah sebaliknya mereka tertawa dan mengolok-olok Yesaya. Nah, tetapi Yesaya tidak putus asa. Dia terus menyampaikan banyak pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Diterima ataupun tidak diterima, pesan Tuhan harus tetap disampaikan. Benar. Nah, seperti di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa satu, Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia, termasuk adik-adik, kakak, papa, mama, dan semua orang yang percaya. Dua, tugas kita yaitu mempersiapkan diri menjadi generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, nomor 3 yaitu kita juga harus makin dekat dengan Tuhan. Suka doa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Siapa yang mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang mau menjadi generasi yang melihat kemuliaan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa? Siapa yang mau makin dekat dengan Tuhan? Siapa yang suka berdoa, memuji, dan menyembah? Dan siapa yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ayo angkat tanganmu, tutup matamu, dan kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan, yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami, biarlah kami bisa menyiapkan diri kami ya Tuhan, dan
Kami juga Tuhan mau mendengarkan, mau merenungkan firman Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, mau berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami mengalami kemuliaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan di generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.